Generasi perubahan. Aku mendadak bodoh kalau membahas ini. Sudah on air, Kapten. Oh oke, maaf. Terasa hidup di negeri badut yang berpura-pura bahagia padahal menderita. Pesta rakyat atau pesta para bangsat. Demokrasi tai kucing campur tangan kekuasaan untuk memenangkan calon pilihannya. Dari cara kotor konstitusi hingga melahirkan anak haram konstitusi. Pengerahan aparat desa dan aparat militer, juga aparat hukum yang bisa terjadi perbuatan intimidasi dan intervensi pada lawan politiknya dan memaksakan rakyat untuk mencoblos calon pilihan selera penguasa untuk melanjutkan kekuasaan. Atau mungkin sudah diakalin surat pilihan suara dengan tercoblosnya calon tersebut. Menang dengan cara kotor, membuat manipulatif seolah demokrasi dipilih rakyat. Padahal ada kecurangan dan cara kotor. Jangan gunain fasilitas negara ataupun anggaran negara buat kepentingan melanjutkan dinasti kekuasaan. Rakyat kalian buat susah tapi seolah bagai pahlawan. Giliran beri bantuan ngaku atas nama pribadi, padahal itu uang rakyat yang kalian peras dari pajak dan pasal. Konyolnya lagi giliran hutang atas nama bangsa. Tidak malukah kalian berbuat sebusuk itu untuk berkuasa? Sedangkan rakyat kalian buat susah dan menderita. Makanya buat kalian yang masih mendukung kedunguan, tobatlah. Kalian jangan merasa satu suku. Kalian belain mati-matian. Kalian itu peduli dengan bangsa kalian. Atau peduli dengan suku kalian. Hal yang buat gue merasa jadi bodoh. Ada pola kampanye dengan videotron malah di take down. Giliran merusak keindahan kota seperti spanduk baliho dan bendera partai tidak ada tuh. Diturunin pakai kendaraan taktis milik pasukan dudung seperti baliho Habib Rizik. Kenapa negeri gue makin konyol dan tampak menjijikan? Panitia penyelenggara pemilu tidak netral. Ngaku umat Islam. Tapi perbuatan haram dibiarkan. Dituduh sesat dan kafir tidak senang hati. Jangan kalian merasa paling berkuasa dan punya jabatan jadi senak hati berbuat sesukanya. Ingat pejabat dan aparat yang zalim dan tidak amanah. Apalagi berbuat curam. Sudah pasti masuk neraka bersama Fir'aun dan Namrud. Gue jadi makin yakin kalau rezim saat ini berkuasa adalah Dajjal. Karena pengikutnya keturunan PKI laknat, misionaris kafir terkutuk, dan munafikun alias dukun berkedok ulama. Kadang gue merasa kasihan sama orang-orang bodoh. Dulu orang pada protes Omnibus Law. Pada menghina dengan kalimat kaum sakit hati dan ujaran kebencian sesuai busuk hati kalian. Sekarang nikmatilah kenaikan pajak dan makin susah lagi hidup kalian. Selama 78 tahun kampanye cuma banyak banget janji-janji tapi tidak pernah terrealisasikan. Dari kemiskinan yang selalu diangkat dalam debat, konflik sengketa lahan, dan sering terjadi yaitu masalah kasus kekeringan di musim kemarau. Sebenarnya para anjing, tujuan jadi pejabat niatnya untuk apa? Untuk berkuasa memperkaya diri dengan merampok anggaran negara dan memeras rakyat terus dengan pajak dan pasar atau ingin dihormati sebagai pejabat terus bertindak semena-mena. Seandainya kalian niat bangun bangsa, kalian tidak akan ngalamin kebanjiran. Karena kalian bisa mengontrol atau mengelola air hujan tersebut untuk cadangan air di musim kemarau hingga tidak ada lagi air hujan yang terbuang ke laut. Kalian bisa gunain taman kota atau hutan kota sebagai tempat tanaman pohon berbuah agar tidak ada lagi yang kekurangan pangan, karena siapa aja boleh memetik dan menikmatinya tanpa ada rasa ingin menguasai pohon tersebut. Yang gue lihat selama 78 tahun, rakyat mulai dijauhi dari perbuatan baik. Malah sekarang mau dipisahkan dengan agama semenjak anak keturunan PKI dikasih panggung. Gue menginginkan perubahan 78 tahun cuma jadi ampas, ketololan dan kedongan dari manusia-manusia tamak, dan serakah akan kekuasaan hingga rakyat bukan hanya diperas melalui pajak dan pasal juga iuran kesehatan. Tapi rakyat dibisnisin dan jadi kelinci percobaan mereka para bajingan yang berkuasa, yang merasa paling berkuasa dan benar. Jangan jadi pejabat dengan merangkap pengusaha. Jangan bacot si paling NKRI dan Pancasilais jika lu berdagang dalam kekuasaan.